Tahukah Anda bahwa penyakit jantung merupakan penyebab kematian terbanyak di Indonesia? Penyakit ini merenggut sekitar 300.000 jiwa setiap tahunnya. Jumlah tersebut setara dengan jumlah penduduk Buffalo, New York. Dalam video ini, kita akan membahas 5 masalah kesehatan paling umum di Indonesia. Kondisi ini memengaruhi banyak individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan menyoroti masalah ini, tujuan kami adalah memberdayakan Anda dengan pengetahuan dan mendorong langkah proaktif menuju hidup yang lebih sehat. Selamat datang kembali di saluran kami. Tempat kesehatan dan kebugaran menjadi prioritas utama kami. Hari ini, kita akan memulai diskusi penting tentang masalah kesehatan paling umum di Indonesia. Masalah kesehatan yang akan kami bahas tidak hanya tersebar luas, tetapi juga seringkali diabaikan atau kurang dipahami. Pertama, ada penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia, yang merenggut sekitar 300.000 jiwa setiap tahunnya. Kondisi ini terjadi ketika arteri yang memasok darah ke jantung menyempit atau tersumbat, sehingga mengurangi aliran darah dan pasokan oksigen. Konsekuensinya bisa parah, termasuk serangan jantung dan stroke. Penyebab utama penyakit jantung adalah penyakit arteri koroner, yang seringkali berasal dari kadar kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diabetes, dan merokok. Untuk mengurangi risiko, terapkan pola makan yang menyehatkan jantung, lakukan aktivitas fisik secara teratur, hindari tembakau, dan kelola stres secara efektif. Kedua, ada stroke. Stroke merupakan masalah kesehatan paling umum kedua di Indonesia, yang menyebabkan sekitar 118.000 kematian setiap tahunnya. Stroke terjadi ketika pasokan darah ke bagian otak terganggu, sehingga sel-sel otak kekurangan oksigen dan nutrisi. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan otak dan mengakibatkan kecacatan seperti kelumpuhan, masalah bicara, dan kesulitan menelan. Mirip dengan penyakit jantung, stroke sering disebabkan oleh faktor-faktor seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, dan merokok. Untuk menurunkan risiko, pertahankan gaya hidup sehat, termasuk diet seimbang, olahraga teratur, manajemen gula darah dan kolesterol, serta hindari tembakau. Pada urutan ketiga, kita memiliki penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. PPOK adalah kondisi pernapasan kronis yang membuat sulit bernapas. Ini termasuk bronkitis kronis dan emfisema. Di Indonesia, PPOK merenggut sekitar 34.000 jiwa setiap tahunnya. Penyebab utama PPOK adalah paparan asap tembakau dalam jangka panjang, tetapi polusi udara dan asap rokok juga berkontribusi. Gejalanya meliputi sesak napas, mengi, dan infeksi paru-paru yang sering. Meskipun tidak ada obat untuk PPOK, berhenti merokok, menghindari paparan iritan paru-paru, dan mendapatkan suntikan flu dapat membantu mengelola kondisi tersebut. Pada urutan keempat, kita memiliki diabetes mellitus. Diabetes adalah gangguan metabolisme yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi. Di Indonesia, penyakit ini menyerang sekitar 5,4 juta orang, yang mengakibatkan sekitar 27.000 kematian setiap tahunnya. Dua jenis utama diabetes adalah tipe 1, di mana tubuh tidak memproduksi cukup insulin, dan tipe 2, di mana tubuh menjadi resistan terhadap insulin. Gejalanya meliputi sering buang air kecil, haus berlebihan, lapar, dan kelelahan. Mengelola diabetes melibatkan kombinasi pola makan sehat, olahraga teratur, manajemen berat badan, dan dalam beberapa kasus pengobatan. Terakhir, di nomor 5, kita memiliki demensia. Demensia adalah penurunan kemampuan mental yang cukup parah hingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Kondisi ini umum terjadi pada orang dewasa yang lebih tua. Tetapi prevalensinya yang meningkat di semua kelompok usia menjadi perhatian yang berkembang di Indonesia. Diperkirakan sekitar 1,6 juta orang Indonesia saat ini menderita demensia. Jenis yang paling umum adalah penyakit Alzheimer yang memengaruhi ingatan, pemikiran, dan perilaku. Meskipun tidak ada obat untuk demensia, diagnosis dan intervensi dini dapat membantu mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Tetap aktif secara mental, terlibat dalam kegiatan sosial, dan mempertahankan gaya hidup sehat dapat membantu mengurangi risiko demensia. Nah, itu tadi 5 masalah kesehatan paling umum di Indonesia.
Dari penyakit jantung hingga demensia, kondisi ini memengaruhi banyak sekali kehidupan, sehingga penting bagi kita untuk waspada dan proaktif terhadap kesehatan. Ingat, pengetahuan adalah langkah pertama untuk mengendalikan kesejahteraan kita. Jika Anda merasa video ini informatif dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik terkait kesehatan, jangan lupa untuk menonton video kami yang lain. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan membagikannya dengan teman-teman dan keluarga Anda. Dengan menyebarkan kesadaran, kita dapat saling mendukung dalam perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton, tetaplah sehat dan jaga diri.